Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handadani bhikkhave amanta iyamiwo waya dhamma sankhara apamadena sampadeta te ayang tathāgatassa pacima waca. Wahai para biku, sekaranglah saatnya aku nyatakan segala bentukan wajar mengalami kelapukan. Berjuanglah dengan tanpa lengah. Ini adalah kata-kata terakhir Tathagata. Dikutip dari Mahaparinibbana Sutta 3 Nikaya nomor 16. Pemimpin puja, pembawa acara, Rama Ramani semuanya, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Anumodana atas kehadirannya pada pagi ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan satu sutta yang paling panjang di dalam Tipitaka. Sutta yang sangat penting untuk kita ketahui mengenai bagaimana Guru Agung kita melewati masa-masa terakhir beliau. Dan dari sana kita akan memahami bagaimana beliau punya kecintaan yang luar biasa besar kepada murid-murid beliau. Dan keputusan-keputusan penting yang beliau sampaikan sehingga kita di tahun ini, meskipun beliau sudah mangkat 2600 tahun yang lalu, bisa merasakan manfaat dari dhamma yang akan disampaikan. Kang Wang bedek melucu-melucu, nah sutane memang sedih nih. Sutta ini dimulai dengan kisah ketika Sang Buddha berada di Rajagaha. Karena kisah ini panjang sekali, tidak boleh ada satu bagian pun yang tertukar. Berhadapan dengan ingatan saya yang terbatas, apa yang harus dilakukan? Kang Wang contean. Jadi ketika itu Raja Ajatasattu baru selesai membunuh ayahnya karena salah gaul dengan Bante Dewadatta. Kenapa salah gaul Bante? Ya karena Raja Ajatasattu itu terkesima dengan hal-hal luar. Karena Bante Dewadatta memang prakteknya sangat keras. Tidak mau dia nerima dana makan, harus pindah patah. Tidak mau dia makan daging, harus ciak-cai. Tidak mau dia nerima jubah dari umat, harus dari pakai kain buangan. Kemudian dia ngomong,
Yang mana yang lebih ketat latihannya? Dia apa Sang Buddha? Nah, Raja Ajatasattu terkesima dengan hal itu sehingga dia sampai salah jalan, berhasil membunuh ayahnya sehingga bisa menjadi raja. Kira-kira kalau orang yang ambisius seperti itu menjadi raja bagaimana? Puas enggak dengan kerajaan yang dimiliki itu? Ekspansi dia. Dia mau nyerang raja di Wesali. Dan dia tahu di Wesali Sang Buddha sering memberikan dhamma di sana. Sehingga dia tahu kalau tanya-tanya pada Sang Buddha tentang Wesali seperti apa, akan mudah untuk menang. Tapi saking pinternya Raja Ajatasattu, dia tidak mau ketemu Sang Buddha, dikirimlah menterinya. Diutus menteri bernama Wasakara untuk tanya-tanya, seandainya kalau dia nyerang Wesali menang apa kalah? Disuruh tanya, sampaikan apapun jawaban Sang Buddha. Karena Sang Buddha tidak pernah berbohong. Dikirimlah menteri Wasakara kepada Sang Buddha. Di depan Sang Buddha, setelah memberikan penghormatan, ramah tamah, langsung to the point dia. Sang Buddha jawab enggak kira-kira? Pada waktu itu, kebetulan ada Bante Ananda di belakang beliau sedang kipas-kipas. Kalau saya tidak perlu Bante lain, sudah ada kipas. Sedang kipas-kipas, Sang Buddha bertanya kepada Bante Ananda. Ananda, masih tidak para suku Waji di Wesali itu sering bertatap muka, sering rapat? Masih, Bante. Lalu mereka ketika bertemu, melakukan tugas, menyelesaikan tugas, rukun-rukun, apa berantem-berantem? Rukun-rukun, Bante. Lalu mereka sering gonta-ganti aturan yang tidak disepakati, apa tetap tegak pada aturan yang telah disepakati? Tetap tegak. Lalu mereka itu masih menghormati para sesepuhnya di rumah masing-masing atau sudah mulai tidak menghormati? Masih menghormati, Bante. Lalu mereka itu menghargai wanita atau mengeksploitasi wanita? Menghargai wanita, Bante. Lalu mereka itu masih tidak melakukan puja di tempat yang disakralkan atau sudah dihancurkan tempat-tempat yang disakralkan? Masih, Bante. Kalau seandainya ada pertapa ke sana, bisa dapat makan enggak? Dilayani dengan lain, baik enggak? Petapa itu dilayani, Bante. Oh, kalau suatu bangsa melaksanakan 7 hal ini, sangat sulit dikalahkan. Karena apa? Kalau bangsa itu sudah tidak menjalankan salah satu dari 7 hal ini, akan mudah sekali dikalahkan. Nah, Sang Buddha ngejawab enggak pertanyaan dari menteri itu? Tapi tidak secara langsung, karena bukan urusan Sang Buddha tentang negara-negara. Bukan urusan beliau, apalagi tentang perang, tidak mau beliau terlibat. Lalu mendengar ini, Menteri Wasakara langsung pamit sambil berpikir, oh, bangsa yang demikian hanya bisa hancur dari dalam. Jadi akan kubuat kudeta dari dalam, pergi mereka.
Perlu diingat ketika ini terjadi usia Sang Buddha sudah 79 tahun. Beliau sadar bahwa hidup beliau tidak lama lagi. Sehingga beliau ingat, kalau beliau tidak ada, sangga bagaimana? Kalau ada orang lain seperti menteri ini yang mau hancurin dari dalam sangga bagaimana? Sehingga Sang Buddha mengumpulkan para biku, memberikan wejangan serupa. 7 hal yang membuat sangga tidak mungkin buyar, tidak mengalami kemunduran. Dari 5 sisi dilihat. Jadi 7 kali 5 berapa? 35. Ditambah dengan 6 saranya dhamma. 35 tambah 6? 41. Mau dibahas semua enggak? Karena itu hubungannya dengan sangga, saya skip ya. Bagi yang penasaran, silahkan baca Mahaparinibbana Sutta. Nak lantang saja sutane itu. Banyak hal yang harus saya sampaikan. Setelah Sang Buddha menyampaikan hal-hal yang tidak membawa pada kemunduran, kemudian beliau ingat, oh, di dekat situ ada desa namanya Pataligama. Pataligama itu banyak umat beliau yang taat sekali, yang rajin sekali. Sehingga beliau merasa sebelum meninggal kayaknya tidak serak kalau tidak ketemu dengan umat-umat tersebut. Dan sebelum sampai Pataligama, beliau singgah sebentar di Nalanda, bertemu dengan Bante Sariputta. Dan ketika di sana, Bante Sariputta pun pamit akan segera meninggal juga. Dan ketika Bante Sariputta pamit, Sang Buddha makin yakin dengan kemampuan batin beliau. Kalau sampai murid utama sudah pamit duluan, berarti hidup beliau tidak lama lagi. Kira-kira kalau ibu bapak tahu hidup ibu bapak tidak lama lagi, kira-kira hal-hal yang dilakukan itu hal-hal yang penting, apa hal-hal yang tidak penting? Yang diucapkan itu ucapan-ucapan yang penting, apa yang tidak penting? Makanya dikumpulkan di dalam sutta ini ucapan-ucapan penting dari Sang Buddha. Ketika tiba di Pataligama, Sang Buddha disambut oleh umat di sana. Meskipun tubuh beliau sudah capek sekali, tapi beliau tetap membabarkan dhamma semalam suntuk. Dari malam beliau nyampe sampai pagi. Kira-kira kalau ceramah ini sampai besok pagi bagaimana? Itu Sang Buddha, Bante, ceramahnya bagus nih, Bante apa? Nanti muter-muter. Jadi secara ringkasnya, beliau menyampaikan sebagai perumah tangga, hal dasar yang harus dijalankan adalah sila. Meskipun sing sanggup nih tegah-tegah pelajaran nih, pegang sila itu kenapa? Karena kalau orang tidak menjaga sila, rugi dari sisi materi dia. Susah dipercaya. Kalau orang tidak menjaga sila, mau bergaul juga canggung, kata Sang Buddha. Kalau orang tidak menjaga sila, reputasinya akan jelek. Kalau orang tidak menjaga sila, matinya tenang apa gelisah? Gelisah. Dan kalau mati gelisah, lahir di alam yang tinggi, apa di alam yang rendah? Itu yang disampaikan oleh Sang Buddha. Tapi ibu bapak jangan khawatir ya, karena kemarin ada umat datang kepada saya. Simpatisan sih, bukan umat Buddha. Beliau baru kenal Dhamma katanya beberapa tahun terakhir dan sangat rajin ikut meditasi di mana,
ikut dhamma kelas di mana, begitu beliau menyampaikan begitu, tapi ada ketakutan yang besar dari beliau. Kalau ke wihara, kalau dengar dhamma sih tenang, Bante. Kalau bisa dengerin ceramah di YouTube, tenang, Bante. Tapi kalau udah di jalan, Bante, sembrautan lalu saya meninggal gimana, Bante? Padahal kalau meninggal di jalan, misalkan amit-amit, kecelakaan, bisa tenang enggak? Enggak bisa tenang. Kalau enggak bisa tenang, lahir di alam tinggi apa alam rendah? Ah, mengkengken ya. Jangan khawatir. Di dalam Mahanama Sutta, Sang Buddha memberikan jaminan. Kalau orang itu menjaga tata susilanya, terlepas bagaimanapun cara matinya, entah dengan ditabrak kuda liar, katanya di Sutta, ditabrak kereta yang sedang berjalan, dibunuh oleh orang gila, apapun cara matinya, kalau sila ini dijaga secara alami, lahir di alam yang membahagiakan. Diberikan contoh, kalau ada pohon kelapa miring ke timur, ketabrak angin, puan kan gede deh angin ini. Kalau kena angin kira-kira jatuhnya ke timur apa ke barat? Ke timur. Demikian pula orang. Kalau sudah menjaga hal-hal yang baik termasuk sila, ketabrak angin, ketabrak motor, ketabrak apapun, secara alami akan condong ke alam yang tinggi. Ini disampaikan oleh Sang Buddha ke umat-umat itu. Lalu setelah mendengarkan uraian Dhamma yang luar biasa, umat-umat itu merasa lega. Tapi belum tahu Sang Buddha umurnya tidak lama lagi. Lalu setelah di Pataligama, beliau melanjutkan perjalanan ke Wesali, tempat yang akan diserang oleh Ajatasattu. Sehingga ketika beliau sampai, orang lagi buat benteng pertahanan, orang lagi buat sibuk lah seperti itu, sehingga beliau menyingkir ke tengah hutan. Namanya Ambawana, hutan mangga. Hutan mangga ini punyaan Ambapali. Siapa Ambapali? Wanita penghibur. Ganika, itu bahasa halus untuk pelacur. Nah, ketika tahu Sang Buddha ada di hutan mangga miliknya, Ambapali datang. Diberikan uraian Dhamma enggak? Diberikan. Diundang makan besoknya. Mau enggak Sang Buddha nerima undangan makan dari seorang pelacur? Mau. Lalu Ambapali karena sudah ngundang makan, buru-buru pulang. Karena buru-buru pulang, naik mobil, kereta. Papasan nyerempet para pangeran Licawi. Pas nyerempet, kebentur, langsung berhenti di sana, dimarah-marahin tuh Ambapali. Kenapa kamu buru-buru sampai nyerempet kami? Dikasih tahu. Ya maaf, saya lagi mau nyiapin makanan. Saya sudah mengundang Sang Buddha untuk besok makan. Mendengar kata Sang Buddha, para pangeran Licawi memberikan penawaran. Bagaimana kalau kami saja yang menyediakan makanan? Kamu tak kasih dah 100.000 keping emas. Biarkan jatah dana makannya itu untuk kerajaan kami saja. Mau enggak dilepas? Ambapali ngomong, jangankan pangeran 100.000 keping emas. Seluruh kerajaan ini juga kalian kasih, saya enggak mau. Karena ini pemberian yang sangat penting. Tidak menyerah pangeran Licawi, mereka datang menemui Sang Buddha langsung. Setelah mendengar Dhamma, kemudian pangeran Licawi mengundang Sang Buddha untuk terima dana makan. Diterima enggak? Satu yang undang pelacur.
sudah keburu diterima. Datang kerajaan, diundang oleh kerajaan. Bagaimana Sang Buddha bersikap? Ditolak dengan tegas. Karena yang terpenting adalah siapa yang duluan mengundang. Bukan siapa yang mengundang. Ini saya sampaikan, pangseng ibu-ibu yang kesel. Ngundang bantenya. Bantenya sudah terima jadwal. Tahu yang ngundang itu mungkin umat yang biasa-biasa. Kadang yang ngundang tuh mungkin ya hartanya banyak, posisinya besar, ditolak. Kadang bantenya dimusuhin. Kami bukan sombong, Ibu Bapak. Kami hanya mencoba meniru apa yang Sang Buddha lakukan. Siapa yang duluan mengundang, itu yang kami datangi. Terlepas dia berpengaruh atau tidak. Terlepas dia hartanya banyak atau sedikit, bukan soal bagi kami. Yang penting kami bisa membabarkan dhamma kepada mereka, selesai tugas kami. Penting kan kata-kata Sang Buddha? Setelah dari Wesali, akan mulai masa wasa. Kemudian beliau pindah ke Beluagama. Beliau mulai sakit parah. Diarinya tidak berhenti-berhenti. Orang diare bagaimana tubuhnya? Lemes ya? Lemes. Tidak keluar kuti beliau. Hanya meditasi. Yang menemani Bante Ananda pun tidak berani masuk ke kuti. Sehingga Bante Ananda was-was sekali. Aduh, jangan sekaranglah Sang Buddha pergi. Jangan sekaranglah Sang Buddha pergi. Tapi Sang Buddha meditasinya bagus. Beliau berpikir, kalau sekarang saya parinibbana, rasanya kurang pantas. Belum bertemu dengan para biku yang lain. Jadi beliau menahankan sakitnya beliau, sehingga bisa lebih segar kembali. Keluar dari kuti, beliau duduk, Bante Ananda langsung lega. Syukur Bante. Saya khawatir sekali Bante. Tidak bisa tidur saya Bante. Seperti orang mabuk saya. Takut Bante pergi duluan sebelum memberikan pesan terakhir untuk Sangga. Sang Buddha lalu menjawab, memang apa lagi yang perlu disampaikan? Semua ilmu yang saya punya sudah saya bagikan secara cuma-cuma. Tidak ada yang namanya genggaman guru. Tahu genggaman guru enggak? Nah, kalau biasanya guru tuh punya ilmu 100, yang diajarin enggak 100. Cuman 90%-nya aja. 10%-nya untuk diri sendiri, mana tahu muridnya kurang ajar. Sehingga bisa dilawan. Tapi Sang Buddha enggak. 100%-nya sudah diajarkan. Karena tahu Bante Ananda sangat khawatir. Ketika Sang Buddha enggak ada, Sang Buddha berpesan. Dari dulu kan sudah saya bilang, pakai bahasa yang sederhana, jadilah pelindung bagi diri sendiri. Jangan mengharapkan perlindungan dari luar. Bagaimana menjadi pelindung bagi diri sendiri, Bante? Lihatlah tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena sebagai fenomena. Gampangnya ngomong, milu retret ODM. Nah itu Vipassana. Itu menjadikan diri sendiri sebagai pelindung. Nah, setelah mendapatkan nasihat demikian, Bante Ananda mulai tersadar. Kesedihan ini tidak terlalu penting ternyata. Lalu Sang Buddha mengajak Bante Ananda dan Bante-Bante lain menuju ke daerah Pawa namanya. Bante kok hafal semua namanya Bante? Nah, nyeledet bedek. Jadi di Pawa itu beliau tinggal di hutan. Jadi beliau akhir-akhir masa hidup beliau jarang ke wihara. Jarang sekali, pasti ke hutan. Agar apa?
agar lebih banyak orang bisa datang. Lebih banyak orang bisa datang. Hutan mangga, jadi tidak terlalu lebat. Di bawah ada pandai besi bernama Cunda. Tahu ada Sang Buddha di sana, beliau berdana. Setelah mendengar uraian Dhamma, jadi ingat ya, umur 79 tahun, sudah sakit, masih lo ceramah beliau. Cunda si pandai besi setelah mendengar ceramah, memberikan dana makan berupa sukara madawa namanya. Sukara artinya daging babi, madawa artinya lembut. Sukara madawa artinya, bukan saya kode nanti disuruh bawa itu. Nah, dikasihlah daging babi yang lembut. Dan itu ternyata adalah makanan terakhir Sang Buddha. Setelah makan, beliau langsung menuju Kusinara. Sampai di Kusinara, beliau berpikir, tadi terakhir saya makan dana makan dari Cunda. Kalau saya meninggal sekarang tanpa memberi pesan, bagaimana masyarakat menilai Cunda? Apa ndak dituduh meracuni Sang Buddha nanti? Akhirnya dia mengutus Bante Ananda. Ananda, tolong balik ke Pawa. Kasih tahu Cunda bahwa makanannya itu sangat baik. Bahkan saking baiknya, ada 2 persembahan yang tidak bisa diungguli. Yang pertama, persembahan makanan sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan. Yang kedua, persembahan makanan sebelum Sang Buddha mencapai parinibbana. Katakan bahwa itu adalah kata-kata dari mulutku langsung. Langsunglah pergi Bante Ananda. Sang Buddha kemudian berdiam di bawah pohon sala kembar. Kenapa disebut kembar? Apa lahirnya barengan? Ya enggak juga. Karena mirip ukurannya, warnanya juga mirip. Setelah itu Bante Ananda balik dari Pawa ke Kusinara, lihat pohon sala sudah berbunga mekar. Padahal bukan musimnya loh. Sehingga Bante Ananda, wah luar biasa Bante. Padahal enggak lagi musim, langsung jatuh tuh, seperti memberi penghormatan saja. Ananda ternyata enggak bisa lihat para dewa. Padahal itu para dewa juga jatuhin bunga dari angkasa. Lalu Sang Buddha ngomong begini, Ananda, pemberian yang sangat luar biasa itu memang dilakukan oleh para dewa dan manusia. Tapi ada satu cara yang lebih tinggi lagi ketika ingin menghormati Sang Buddha. Bagaimana caranya? Praktekkanlah Dhamma dengan sungguh-sungguh. Dengan praktek Dhamma sungguh-sungguh, itu sama artinya memberikan penghormatan lebih besar dari sekadar memberi bunga, sekadar memberi dupa, sekadar memberi pelita. Siapapun yang mempraktekkan Dhamma sama artinya dengan menghormatiku. Seperti ibu bapak pagi ini, meskipun tidak tancap dupa, karena sing mungkin mengejang kamu tancap dupa. Tapi dengan mendengar Dhamma, meditasi, mengulang sutta, itu sudah praktek Dhamma yang sekaligus menghormati Sang Buddha. Lalu Bante Ananda sedih sekali. Udah tahu nih, nggak lama lagi nih Sang Buddha. Lalu tanya, Bante, biasanya setelah masa wasa, kami akan berbondong-bondong bertemu dengan Bante. Sekarang kalau Bante tidak ada, kami harus pergi kemana? Sang Buddha menjawab, kalau saya sudah tidak ada, kalian bisa mengunjungi 4 tempat ini. Yang pertama, tempat aku dilahirkan.
Yang kedua, tempat aku mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga, tempat aku membabarkan dhamma pertama kali. Dan terakhir, tempat aku akan berparinibbana, yaitu di sini. Siapapun orang yang dengan keyakinan mengunjungi tempat-tempat itu, ketika meninggal, pasti lahir di alam surga. Siapapun, kalau meninggal. Sekarang kalau Damayatra mau meninggal di sana enggak? Itu. Lalu Bante Ananda semakin sedih mendengar itu. Terus Bante kalau meninggal bagaimana? Dikremasi apa ditanam apa diapakan? Ananda, enggak usah mikirin yang gitu-gitu. Nanti perumah tangga yang akan memikirkan hal yang begitu-begitu. Baik Bante, kalau memang perumah tangga yang mengurus, bagaimana cara mengurusnya Bante? Perlakukan saja seperti Raja Cakrawati. Bungkus dengan kain, lalu dikremasi. Jadi Sang Buddha dikremasi apa ditanam? Dikremasi. Lalu pada saat itu, sopir beliau, tahu siapa sopir beliau yang dulu ketika jadi pangeran? Cana. Kan jadi biku juga. Tapi karena merasa punya andil besar, kalau ndak saya yang nganter waktu itu Sang Buddha meninggalkan istana, nggak ada nih. Sangga nggak ada, semua nggak ada. Sehingga dia sombong. Karena sombong ndak mau praktek. Akhirnya Cana dihukum. Bagaimana caranya menghukum Cana? Dikasih tahu, wahai Sangga, Cana jangan diajak ngomong. Jadi mau sehebat apapun dia ngomong, nggak ada yang nanggepin. Karena nggak ada yang nanggepin, mau nggak mau dia meditasi, mencapai arahat. Nah. Lalu Sang Buddha memberitahu, selepas saya tidak ada, kalau kalian mau, boleh diubah sedikit aturan-aturan yang ringan. Tapi karena Bante Ananda sedih, nggak sanggup lagi dia berdiam di sana, pergi Bante Ananda ke belakang gubuk sambil nangis. Nangis kejer. Karena baru Sotapana. Kenapa nangis Bante Ananda? Aduh, sudah sekian lama saya bareng dengan Sang Buddha. Pelatihan saya tidak maju-maju juga. Bagaimana nanti kalau beliau tidak ada? Bisa tidak saya menyelesaikan pelatihan ini ya? Baru Sotapana. Lalu Sang Buddha lihat Bante Ananda kok tidak ada. Dipanggillah Bante Ananda. Kasoine. Tahu Kasoine? Nah, diredam sedihnya. Dikasih tahu, Ananda, selama ini kamu luar biasa pengabdiannya. Tinggal berlatih sedikit saja, kamu akan segera mencapai kesucian. Lalu di tengah memberikan penghiburan kepada Bante Ananda, tiba-tiba ada petapa asing datang. Namanya petapa Subada. Nah ini udah hampir selesai nih. Petapa Subada itu dari kaum luar. Dia sangat pintar petapa Subada ini. Jadi dia belajar hampir semua pelajaran spiritual guru-guru besar. Karena saking banyaknya belajar, apa yang terjadi? Bingung dia. Yang mana yang benar nih ajarannya nih? Ini bilang A, ini bilang B. Sehingga mau bertemu Sang Buddha untuk mengklarifikasi yang benar yang mana. Dikasih ketemu enggak? Di stop. Bante Ananda ngomong, jangan. Sang Buddha sudah lelah sekali. Belum saatnya. Bukan hal yang tepat kalau sekarang harus bertemu. Karena saking alotnya dia itu mau bertemu Sang Buddha, akhirnya didengar oleh Sang Buddha. Dikasih masuk. Petapa Subada ngomong, Bante, saya belajar banyak aliran Bante. Di antara aliran-aliran itu, mana yang sebetulnya mencapai kesucian Bante?
Sang Buddha menjawab, ini penting sekali. Nggak usah ngurusin orang lain. Dengarkan apa yang saya ucapkan, ini yang mengarah pada kesucian. Di ajaran manapun yang masih ada jalan mulia berunsur 8, di sana ndak sepi dari arahat. Di ajaran manapun yang tidak ada jalan mulia berunsur 8, di sana hampa dari arahat. Diajarinlah jalan mulia berunsur 8. Jadi jangan ragu ibu bapak ya. Ini dalam apa sih? Apalagi kualitas praktisi dhamma, termasuk para bante juga sudah beda sekali dengan zaman dulu. Agak merosot, dibilang terjun payung lagi. Bisa enggak? Ya jangan khawatir. Yang penting kita bisa praktek jalan mulia berunsur 8, selama itu peluang terbuka lebar. Lalu Bante Ananda makin sedih. Makin sedih. Lalu Sang Buddha mengetahui pikiran Bante Ananda ngomong, Ananda, mungkin kamu berpikir, setelah saya parinibbana, tidak akan ada lagi guru yang bisa mengajari kamu. Siapa yang menggantikan saya? Tapi jangan berpikir demikian, Ananda. Ini penting. Jadikanlah Dhamma dan Vinaya sebagai guru menggantikan aku. Ingat ya, jadikan Dhamma dan Vinaya sebagai guru menggantikan aku. Beliau tidak milih satu sosok. Kenapa? Karena kalau milih satu sosok, sosoknya hilang, agamanya juga hilang. Ibu bapak juga jangan terpancang pada satu figur guru ya. Yang dijadikan guru cuma satu, Dhamma dan Vinaya. Agar kalau gurunya hilang, pelatihan kalian tidak hilang. Lalu Sang Buddha memberikan kesempatan terakhir. Silahkan, kalau ada yang bertanya, silahkan. Saya akan jawab semampunya. Nah, persis seperti ini, diam. Persis seperti ini. Nah, karena sudah diam, Sang Buddha lalu ngomong, Handa dami bikawe, amanta yamiwu, wayadama sangkara, apamadena sampadeta, ayang tatha gatasa, pacima waca. Wahai para biku, inilah saatnya aku nyatakan. Segala bentukan wajar mengalami kelak bukan. Berjuanglah dengan tanpa lengah. Inilah kata-kata terakhir tata gata. Lalu Sang Buddha menutup mata beliau, masuk dalam jana, dan mencapai parinibbana. Pesan penting ibu bapak, meskipun beliau telah lama parinibbana, beliau telah wafat, kita pun akan wafat. Mumpung kenal Dhamma, mumpung kesempatan untuk berlatih masih ada, gunakan dengan baik. Jangan sampai lengah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini suatu saat merealisasi kebahagiaan tertinggi. Berakhirnya duka secara tuntas tanpa perlu menderita lagi. Mencapai nibbana. Ya, anumodana atas perhatiannya. Semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.